Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual topik 3 tentang mengulas asesmen di ruang kelas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Ibu Trisniawati MPD. Adapun modul ajar yang akan saya ulas asesmennya yaitu pada mata pelajaran matematika kelas 2 sekolah dasar fase A dengan capaian pembelajaran yaitu peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar, segitiga, segi empat, segi banyak, lingkaran, dan bangun ruang, balok, kubus, kerucut, dan bola. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut. Materi ajar pada modul ini yaitu tentang bangun ruang dengan jenis asesmen, asesmen formatif, dan bentuk asesmen pada ranah kognitif yaitu tes tertulis LKPD, ranah afektif non-tes observasi, dan ranah psikomotor non-tes observasi. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Tahapan perkembangan peserta didik kelas 2 berada dalam tahap operasional konkret. Hal ini sesuai dengan teori Jean Piaget, di mana anak usia 7-11 tahun mulai berpikir secara logis tentang objek dan kejadian yang konkret. Mereka mulai bisa memecahkan masalah yang bersifat nyata dan lebih terstruktur. Asesmen yang dibuat dalam modul ajar sudah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, di mana peserta didik dalam mengerjakan LKPD dituntut untuk berpikir secara logis dan konkret mengenai benda-benda di sekitar yang menyerupai bentuk bangun ruang. Peserta didik didorong untuk menghubungkan antara materi dengan kehidupan sehari-hari guna memecahkan masalah atau soal yang dihadapi. Begitupun pada soal evaluasi, diberikan contoh nyata terhadap benda konkret di kehidupan peserta didik sehingga membuat mereka dapat berpikir secara logis dan sistematis sesuai dengan tingkat perkembangannya. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Pada asesmen formatif ranah kognitif, peserta didik dikelompokkan dengan tidak membeda-bedakan latar belakang dalam menentukan anggotanya. Peserta didik secara bersama-sama memainkan permainan dadu bangun ruang untuk mengerjakan LKPD tentang benda-benda di sekitar yang memiliki bentuk seperti bangun ruang. Penyusunan asesmen disesuaikan dengan aspek latar lingkungan dan budaya, di mana peserta didik dituntut untuk mengamati lingkungan budaya di sekitarnya untuk menemukan benda yang sesuai. Kegiatan berkelompok yang dipilih dalam pengerjaan LKPD sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, yaitu bergotong royong, di mana dalam penilaian sikap berupa dimensi profil pelajar Pancasila dilakukan dengan cara observasi terkait karakter masing-masing peserta didik. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Asesmen yang digunakan sudah sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, di mana diawali dengan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui pengetahuan awal dan kemampuan prasyarat sebelum memasuki materi pelajaran tentang bangun ruang. Lembar kerja peserta didik juga disusun berdasarkan apa yang dilihat oleh peserta didik yang berkaitan dengan bentuk benda dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat kesulitan untuk kelas 2 disesuaikan di mana peserta didik diajak untuk berpikir kritis melalui benda konkret sehingga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan pengetahuan yang dimiliki. Namun, asesmen yang digunakan masih dilakukan secara merata
yaitu menyamaratakan peserta didik tanpa ada perbedaan antara peserta didik yang memiliki kesiapan belajar dan kemampuan awal rendah, sedang, maupun yang lebih tinggi. Selanjutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Sebagai umpan balik terhadap proses pembelajaran, guru memberikan ruang kepada peserta didik untuk saling bertukar pendapat dengan teman satu kelompok dengannya, kemudian mempresentasikan di depan kelas. Selain itu, guru juga memberikan asesmen formatif berupa tes tertulis yang berupa refleksi pembelajaran kepada peserta didik untuk mengetahui sejauh mana materi pembelajaran dapat dipahami oleh mereka. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Tindakan yang akan saya lakukan untuk meningkatkan efektivitas asesmen adalah dengan lebih menerapkan pembelajaran berbasis budaya atau culturally responsive teaching, baik dalam penyampaian materi pembelajaran maupun dalam pembuatan soal untuk asesmen formatif. Selain itu, saya juga akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada kesiapan belajar dan kemampuan peserta didik, bukan hanya pada tingkatan kelas ataupun umur. Untuk itu, diperlukan asesmen di awal pembelajaran untuk memetakan peserta didik berdasarkan karakteristik dan kesiapan belajar masing-masing tentang materi yang akan dipelajari. Dengan begitu, saya akan lebih mengenali potensi, kebutuhan, dan perkembangan masing-masing peserta didik. Hasil dari asesmen awal tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan asesmen formatif, di mana peserta didik dapat dibagi dalam beberapa kategori atau level sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran Teaching at the Right Level atau TARL. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.